Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Nih ada FNN nih kelihatan ya. Bos lagi salah. Saudara-saudara sekalian, saya lagi di mobil OTW, kata orang. OTW itu oke tungguan wae ya. OTW menuju Sentul. Lebih tepat lagi menuju rumah teman kita, ya kan? Ini di sebelah saya. Ini sekarang saya orang yang paling beruntung sedunia. Kenapa enggak? Yang nyopirin namanya Mangarahon Dongoran. Siapa Rahon. dia? Kita biasanya panggil Ustadz Rahon. Dia adalah pemimpin redaksinya FNN. Ini bos gua ini bos. Jangan salah. Sabar. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap semua. ya. Ya. Oke, ini saya dengan Bung Rahon. Di belakang ada lagi tapi nggak tampak, dia sembunyi karena dia terlalu ganteng katanya. Gua jangan muncul lah, gua kegantengan ntar banyak naksir gua katanya. Ada kru kita juga, tapi oke lah, dia mau sembunyi dulu, lagi mau main teater apa sih saya? Main itu game itu ya. Oke, saudara sekalian, ini seperti kita tahu, kenapa agak gelap ya bos ya? Cahayanya ya. Iya. Oke lah, kita di mobil soalnya. Jadi perseteruan antara Bapak Filosof akal sehat Indonesia Rocky Gerung melawan Sentul City ini tampaknya berkelanjutan ya. Buat kita orang-orang yang waras, berakal sehat, buat kita yang sebel dan jengkel dengan perilaku para taipan yang sewenang-wenang dengan mengandalkan duitnya, mereka merasa bisa ngapain aja. Dan salah satu kebiasaan paling buruk mereka adalah merampas ya, Bung Rahon ya, merampas tanah-tanah rakyat. Kali ini sepertinya ketemu batunya, betul nggak, Bung Rahon? Iya, ini ketemu batunya karena yang mau dirampas ini orang yang banyak penggemarnya, banyak pencintanya. Nah, dia ini hanya sebatam bola aja, dilempar bola gitu. Dan banyak yang akan menyambut ini, karena tidak hanya kasus Rocky Gerung, banyak sekali kasus di negara ini yang terjadi akibat mafia tanah yang dibekingi oleh aparat. Itu bisa aparat keamanan, aparat birokrasi. Jangan lupa, aparat birokrasi paling banyak bermain. Badan Pertahanan Nasional itu paling banyak bermain dalam masalah ini. Saya tahu juga karena ada beberapa kasus yang sempat saya tangani sebagai wartawan. Bukan tanganin ya, saya liput gitu ya. Saya liput. Itu masalahnya besar sekali. Selain itu mereka menggunakan uang, menggunakan preman. Ini yang bahaya. Preman-preman itu biasanya kalau sebuah lokasi mau dieksekusi oleh mereka, kalau nggak mau itu nanti ditongkrongin, didatangin dengan orang-orang yang badannya kekar-kekar, nggak diapa-apain sih. Jadi yang mereka lakukan dengan mengirimkan preman-preman berbadan kekar, bertampang sangar, itu menjadi semacam intimidasi secara moral ya? Betul. Secara mental maksud saya ya, secara mental ya. Iya. Jadi seperti kata Bang Rahon ini, kayaknya kasus Rocky versus Sentul City ini menjadi seru karena melibatkan emosi publik ya. Emosi publik betul. Dalam arti mereka sudah lama marah, sudah kesel, dan mereka menjadi semacam dapat momentum. Betul. Bayangkan apa urusannya ojol, ojek online, ojol rame-rame bikin deklarasi dukung Rocky Gerung, itu apa urusannya Bung Rahon? Ya, itulah bentuk dukungan karena mereka juga mungkin sebagian orang-orang yang tertindas, orang-orang yang digusur juga pada sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Kita tahu penggusuran di mana-mana terjadi. Jakarta ini berapa banyak yang digusur. Kalau kita mau kepada aturan hukum yang berlaku, itu katanya kan lahan yang dikuasai oleh Sentul itu kan bekas PTP ya, BUMN tuh. Artinya kalau itu yang terjadi, betapa banyak lahan PTP yang harus dikembalikan ke negara, betapa banyak lahan negara yang harus dikembalikan negara. Saya ingin tahu, saya ingin cerita, Jalan Sudirman Tamrin Jakarta itu dulu negara yang punya. Kawasan Senayan. Senayan negara yang punya. Setnek punya itu. Iya. Ada apa ya sekarang komersial tuh, Hotel Mulia ya, Hotel Sultan. Itu Setnek punya itu ya. Iya, itu jadi berubah status ya. Hanya itu gedung-gedung yang bertenggar di Jalan Sudirman itu negara punya. Masya Allah. Jadi terus kita kalau balik lagi ini di daerah Tangerang Selatan ini,
banyak perumahan itu juga dulu kalau nggak salah PTP 11 punya itu kebun kelapa sama kebun karet. Saya masih beberapa kali pergi ke sebuah kawasan perumahan sekarang yang mewah, itu dulunya itu masih banyak kelapa. Kelapa ini ya, kelapa muda ya, bukan kelapa sawit itu. Kelapa Kokonat itu. Jadi itu banyak sekali kasus yang terjadi seperti ini. Kalau itu mau dikembalikan, nah kita ambil lagi satu lagi kasus yang kena batunya itu, Gabendung. Pesantren Habib ya? Ya Habib itu. Karena itu akhirnya kebongkar semua siapa yang menguasai lahan di sana. Tidak hanya Habib Rizik, ternyata ada juga cukong-cukong, ada juga itu ya namanya pendeta ya kalau nggak salah kan, yang punya sekolah atau apalah bisa didirikan itu. Akhirnya terbuka juga itu semua. Apa mau begitu? Katanya Jokowi mau membagi-bagi lahan telantar untuk rakyat. Ayo dong, bagi-bagi dong. Pesantren. Stop. Kalau ngomong Jokowi udah stop. Udah kebanyakan dia ngomong A, kenyataannya Z. Bukan B lagi. Oke, kembali ke soal Rocky Gerung tadi. Jadi dari press conference kemarin yang diselenggarakan di rumahnya, ada kuasa hukumnya siapa Hari Azhar dari Lokataru itu. Jadi kita menjadi tahu bahwa ternyata di situ bukan cuma berhadapan dengan Rocky Gerung, tapi Sentul City juga berhadapan dengan sekitar 6.000 jiwa atau 90 kakak ya? Atau iya, 90 kakak. 90 kakak kok 6.000 jiwa, banyak banget sih. Satu kakak berapa orang gitu? Nggak tahu deh. Iya, banyak itu. 6.000 jiwa. 90 kakak ya? 9 kakak. Jadi gini, jadi seperti saya di awal tadi katakan tadi bahwa ini menjadi momentum perlawanan. Karena sesungguhnya seperti kata bos saya tadi, Bung Rahon tadi, ini orang Batak ini emang, aduh kalau ngomong susah diberhentiin, kan nyerocos terus. Gua orang Tapanuli, orang Batak. Salah, sorry. Batak bisa juga banyak banyak takwa. Ya ini omongan orang awam, saya orang Pulau Jawa ya, jadi nggak gitu paham dengan kultur dan apa sih suku-suku sama macam sana. Oke lah, orang Sumut lah gitu ya, setuju ya. Orang Sumut ini begini, nggak semua, ini cuma bercandain bos. Kapan lagi kita bercandain bos kan? Oke, seperti tadi kembali kata Bung Rahan tadi bahwa ini menjadi momentum karena kisah-kisah perampasan tanah oleh konglomerat, oleh Taipan milik rakyat itu terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat di Mesuji saja, Lampung belum lama ini 2-3 tahun lalu kalau nggak salah ya, bagaimana warga harus berdarah-darah berhadapan dengan Taipan yang di backup oleh bukan cuma preman bos, betul, tapi juga aparat berseragam bos. Saya nggak bos sebut seragamnya apa ya, yang penting yang pasti seragamnya bukan seragam ya kasih tahu aja tentara sama polisi udah gitu aja lah, nggak usah dibutuh-tutupin. Bukan saya yang ngomong. Iya, jangan ditutup-tutupin. Tentara sama polisi jangan ngebekingin lah, gitu aja lah kita Bung, sekarang. Ini kalau ngomong-ngomong momentum perlawanan, kira-kira bakal seperti apa ini drama berikutnya peristiwanya nih? Saya lebih bagus ini kalau perlawanan Rocky Gerung dan kawan-kawan siap ke pengadilan. Tapi Sentul City kelihatannya tidak mau. Malah dia minta tolong Satpol PP Bogor itu ngebongkar itu rumah. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa semudah itu. Jadi itu satu. Yang kedua, saya khawatirnya ini akan terjadi peristiwa di zaman Belanda dulu. Terjadi perlawanan yang luar biasa dari rakyat, yang paling sangat kentara itu ketika peristiwa petani di Cilegon ya. Cilegon sekarang Banten itu dulu Jawa Barat mungkin ya. Itu melakukan perlawanan dengan ya main parang-parangan gitu. Gitu. Jadi kembali ke soal Rocky tadi ya. Jadi kalau kita lihat di press conference kemarin, itu ternyata seperti Bung Rahon tadi bilang, tampaknya Sentul City akan main kayu ya, dalam arti main kasar ya. Dia somasi itu memberikan perintah kepada Rocky untuk membongkar rumah sendiri atau nanti kami akan gusur. Dan ketika kalimat gusur itu ternyata kemarin waktu press conference kita menjadi tahu di sekeliling itu sudah ada beberapa eskavator yang sudah bekerja. Sudah menggusur lahan-lahan rakyat yang lainnya, bahkan menggusur semacam hutan-hutan kecil di sana ya. Yang tadinya hijau. Jadi kalau kita ikuti percakapan di grup-grup WA, itu posisi terakhir eskavator dengan rumah Rocky berapa meter? 50 meter ya? 50 meter. 30 terakhir. 30 meter. Iya, udah dekat sekali. 30 meter. Iya. Gimana? Kira-kira apakah mereka tetap akan main kayu mengandalkan kekuasaan dan backing penguasa, atau bisa sedikit berakal sehat gitu? Gimana nih? Ya, itu pertama alat berat
itu ditempatkan di situ untuk shock terapi. Shock terapi. Supaya takut nggak apa-apa lah. Oke, teror mental lagi ya. Teror mental, tapi si Rocky ini mana bisa diteror Iya, begitu. iya, lebih iya. baik dia ya mungkin kalau kasarnya ini Rocky Gerung lebih baik di bulldozer dia sendiri dan rumahnya ada di situ gitu loh. Itu karena dia didukung oleh rakyat. Iya, iya. Wah, rakyat ini dukung, bukannya siapa-siapa. Kalau penguasa ya kita udah lihat pasti yang menang ya itu lagi yang punya duit, yang punya kekuasaan, yang bisa memanfaatkan aparat, yang bisa memanfaatkan preman. Ini cara-cara begini udah deh ditinggalin aja lah ke depan itu. Oke, sekarang saya mau kembali ke soal tadi lagi. Di FNN itu ada tulisan dosen UNJ Ubedillah Badrun ya dimuat. Itu di FNN nih, Bung Rahon ya bosnya dia. Iya. Itu antara lain Ubed menulis bahwa ini ada unsur politiknya ketimbang unsur hukum murninya. Gimana Bung Rahon? Ya sama itu, kalau yang sekarang itu jelas unsur politis karena Rocky Gerung ini oposisi yang selalu mengkritisi pemerintah. Ya jelas itu ke sana. Sama dengan markas syariah di Megabendung itu, itu politis sekali. Dan nggak ada di situ hukum. Ya kalau ke hukum kenapa tidak dari awal mereka langsung melakukan penggusuran? Saya pernah mengatakan tadi beberapa kali, saya pernah meliput. Bukan begini. Kira-kira ada Menteri Perubahan dulu Siswono Yudosono. Itu saya wawancara dengan dia. Itu dia bilang gini, memang sulit kalau sudah di suatu lokasi itu ada banyak fasilitas untuk menggusurnya. Mestinya dia bilang, mestinya begitu ada berdiri satu bangunan langsung gusur. Begitu dong. Kalau memang milik kita, jangan sampai kita ada yang punya milik, orang udah bangun kita suruh gusur, ya bayar dulu. Saya punya gitu. Jadi kembali ke kasus Rocky versus Sentul City ini, kayaknya berarti mereka Sentul ini punya dua motivasi ya. Dua dorongan untuk berbuat ya. Pertama memang nafsu serakah para Taipan yang biasa menggusur. Kemudian si Taipan ini mendapat vitamin tambahan, semacam tanda kutip ada misi politiknya. Melibas melibas Rocky yang oposan kritis itu ya. Iya itu begitu, itu tadi kalau kita lihat semua itu adalah politis sekali apa yang dilakukan ke Rocky. Karena dia sudah lama di situ. Kenapa nggak dari awal saya punya, nggak boleh berdiri kalau ke situ. Nah kembali lagi kita di Sentul City itu orang udah tahu yang pemiliknya itu di penjara karena apa? Siapa namanya Tengsing apa? Nggak tahu lah Obengseng atau apa namanya gitu. Suwiteng itu kan di penjara karena nyuap bupati menghilangkan barang bukti segala macam. Tapi itu hukumannya didiskon lagi tuh bos. Waduh. Beritanya bos. Iya didiskon. Iya itu tadi. Saya duga itu ada ini apa namanya UUD di situ. Ujung-ujungnya duit itu. Duit. Tapi ngomong-ngomong soal gusur-menggusur, itu kan sudah ada pernyataan dari orang BPN tuh si Taufikul Hadi itu ya. Iya. Dia siapa? Staf sus menteri atau siapa ya? Staf menteri. Bahwa dia mengatakan walaupun orang atau pihak memegang sertifikat tidak bisa serta-merta menggusur karena harus juga memperhatikan orang yang menguasai secara fisik, ya kan gitu kan? Dan itu Rocky sudah membeli dari tahun sekian 2005 ya atau berapa tuh sudah menguasai secara fisik, dan bukan cuma Rocky, rakyat sekitar itu juga sudah menguasai secara fisik. Nah justru pertanyaannya bagaimana caranya, karena dalam berita kita membaca bahwa Rocky sudah pernah mengurus suratnya. Dia kan punya AJB aja ya, akte jual beli aja ya. Dia pernah mengurus suratnya, tapi oleh BPN ditolak karena itu punya PTPN. Oke? Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin Sentul City bisa punya sertifikat kalau Rocky pernah mengurus ditolak? Itu tadi saya kan mengatakan bahwa ini ada permainan di birokrat. BPN itu jangan salah, banyak penjahatnya juga di situ. Mafia. Saya pernah ngurus di Jakarta Selatan itu BPN itu, tiba-tiba apa namanya si ayah angkat saya itu rumahnya tahu-tahu udah diganti sertifikatnya. Karena dia meminjam uang di suatu notaris, ternyata itu di sertifikat itu disekolahin, ditaruh di notaris itu, notaris itu balikin nama. Ada itu ketika saya bertemu dengan orang BPN takut mereka. Saya bilang ini nggak benar. Itu contoh kecil ya. Mereka takut, birokrat takut karena Bung Rahon wartawan. Iya, saya bilang masyarakat biasa dimakan juga. Iya, saya bilang saya bongkar ini nggak benar nih. Sekarang kita di ujung cerita. Kira-kira baiknya bagaimana nih?
baik Rocky maupun rakyat yang sekarang sedang terancam lahannya akan dirampas ini? Baiknya Sentul City mundur deh, udah gitu aja. Oh udah gitu aja. Rakyat tuh melawan nanti. Gitu ya? Iya, jadi nanti khawatir itu satu. Yang kedua, ya ini kan saya nggak tahu ya agama orang yang di Sentul itu macam-macam ya. Kalau dalam agama Islam itu kalau kita memanfaatkan tanah yang bukan milik kita, itu 7 lapis nanti ngejepit itu di kuburan. Itu kalau saya terus terang aja di kompleks saya ada rumah di situ, ada pagar dengan penduduk, itu saya kasih setengah meter lagi lahan itu. Kenapa? Saya lebih baik memberikan lahan setengah meter atau 1 meter ketimbang ngambil 1 sentimeter. Karena itu ada, kalau dalam bahasa agama kita ada disebut amal jariah. Iya, amal jariah dan diambil. Setiap orang lewat di lahan yang kita berikan untuk orang jalan, itu Allah hitung pahalanya, insya Allah, betul ya? Iya. Jadi amal jariah itu bukan cuma nyumbang Quran saja, Iya. mukena yang orang pakai sholat, baca Quran, ngaji ya. Iya. Tapi kita merelakan lahan kita untuk dilewati publik secara umum, itu amal jariah juga. Jangan ngambil 1 senti jadi beban bagi kita nanti. Itu. Ya. Oke, saudara sekalian, ini menarik sekali, tapi harus kita sudahi. Nanti kita insya Allah ada update berikutnya. Dan ini saya kira betul seperti kata Bung Rahman tadi, ini momentum untuk melakukan perlawanan bukan cuma kepada para Taipan yang serakah, yang biasa merebut lahan orang, tapi sekaligus kepada para birokrat, pejabat publik yang main mata, ya. Ya. Mereka mendapat sogokan sekian miliar, tapi merugikan rakyat sekian ratus, sekian ribu orang, ya. Seperti pada kasus si siapa tadi namanya siapa, bos, yang Sentul City, nama Cinanya? Switeng itu dia pernah dipenjara pada kasus tukar guling lahan kuburan di Bogor dengan Bupati Yasin, dan itu Bupati Yasin mendapat sogokan 4,5 miliar, ya. Akibatnya negara dirugikan, rakyat dirugikan. Oke, saudara sekalian, demikian obrolan saya dengan Bos Mangaraon Dongoran Pemret FNN yang, wah ini Pak Ustadz Latin yang tapi dia bukan teroris ya, apalagi radikalis ya. Bukan radikalis apalagi teroris. Dia dukun. Duduk tekun di masjid baca Quran. Anggota JI juga. Apa JI? Jenggot indah. Gila. Gua nggak nyangka bos gak bisa gila ini. Oke. Dari saya dan Bung Rahan, Edi Mulyadi dan Bung Rahan untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.